Pada mulanya, Yogyakarta merupakan wilayah Kerajaan Mataram yang menyatakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wilayah kerajaan, Yogyakarta justru paling awal menyelenggarakan pemilu di Indonesia, yaitu pada tahun 1951 dan dilaksanakan secara bertingkat. Sebagai penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau KPU DIY memiliki budaya kerja melayani. KPU DIY beralamatkan di Jalan Aibda Tutharsono nomor 47, Yogyakarta. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, KPU DIY memiliki sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3 bagian dan 6 subbagian. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Dalam menjalankan prinsip keterbukaan, KPU memberikan akses dan pelayanan kepada pemilih, peserta pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi secara hierarkis dengan KPU RI, memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat provinsi. Salah satu peran penting tersebut adalah memberikan pelayanan, baik di bidang pelayanan informasi pemilu atau pemilihan, maupun pelayanan publik kepada peserta pemilu dan para pemangku kepentingan lainnya dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai dengan saat ini, kami terus mendorong KPU Kabupaten Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten. Upaya ini kami tempuh melalui deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama penguatan implementasi reformasi birokrasi dan zona integritas yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Deklarasi ini merupakan penguatan komitmen dan perwujudan budaya kerja melayani, serta upaya untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh warga masyarakat agar KPU DIY dapat menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. KPU DIY telah mengimplementasikan reformasi birokrasi secara bertahap dan konsisten sejak tahun 2019. Kami juga terus berupaya mengedepankan prinsip pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dengan tagline KPU melayani.
Dukung KPU DIY untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta wilayah bebas dari korupsi. KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu berkomitmen menjadi lembaga yang berintegritas dan profesional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, KPU DIY secara konsisten dan bertahap telah melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai sejak awal tahun 2020. KPU DIY membentuk tim reformasi birokrasi dan zona integritas. Di dalamnya berisi semua pimpinan dan jajaran staf di lingkungan KPU DIY. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun program dalam bentuk rencana aksi. Program-program tersebut tentunya disesuaikan dengan apa yang ada dalam 8 area perubahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. 8 area perubahan ini untuk memastikan semua pelaksanaan berjalan dengan baik. 8 area reformasi birokrasi yang dilaksanakan di KPU DIY antara lain: 1. Manajemen perubahan, yang kedua penguatan perundang-undangan, yang ketiga penguatan kelembagaan, yang keempat penguatan tata laksana, yang kelima penataan sistem manajemen ASN, yang keenam penguatan pengawasan, yang ketujuh penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Area pertama reformasi birokrasi adalah manajemen perubahan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun rencana aksi. Rencana aksi ini selalu dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Dalam area manajemen perubahan, KPU DIY telah membentuk tim agen perubahan. Tim agen perubahan telah melahirkan beberapa inovasi maupun program terkait dengan perubahan yang ada di lingkungan KPU DIY. KPU DIY telah menerbitkan keputusan terkait budaya kerja melayani. Budaya kerja melayani di lingkungan KPU DIY adalah memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, tanpa biaya, dan menyenangkan. Area reformasi birokrasi yang kedua adalah penataan perundang-undangan dan derogasi kebijakan. Setiap bulan melaksanakan rapat koordinasi internal, pengelolaan dokumen, dan penyediaan dokumentasi dan produk hukum secara manual dan berbasis web. Selain itu, setiap bulan KPU DIY juga melaksanakan rapat pleno pengisian dan penetapan kartu kendali sistem internal pemerintah SPP di lingkungan KPU DIY. Di area ini juga KPU DIY dan KPU Kabupaten Kota selalu mengadakan kajian hukum terkait regulasi kepemiluan baik secara daring maupun secara luring. Area ketiga reformasi birokrasi adalah penataan dan penguatan organisasi. KPU DIY memiliki struktur organisasi berdasarkan PKPU nomor 14 tahun 2020. Setiap minggu KPU DIY melaksanakan rapat struktural, juga melaksanakan rapat pleno. Untuk koordinasi program dan anggaran dengan KPU Kabupaten Kota, setiap bulan sekali dilakukan rapat kesatuan. Selanjutnya adalah area penguatan tata laksana. Untuk mendukung semua program dan kegiatan, KPU telah menyusun standar operating prosedur. KPU DIY telah memiliki 50 SOP, di mana selalu dievaluasi untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi. Area selanjutnya adalah penataan sistem manajemen ASN. KPU DIY memiliki program pengembangan kompetensi melalui program knowledge sharing setiap hari Selasa yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, diikuti oleh seluruh ASN, KPU DIY, dan KPU Kabupaten Kota. Setiap tahun sekali, sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN, lingkungan KPU DIY dan KPU Kabupaten Kota melakukan penyerahan penghargaan bagi PNS berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja selama 1 tahun. Selain itu, KPU DIY juga memiliki program pelatihan, antara lain pelatihan penyusunan SKP berdasarkan aturan yang terbaru dari Kemenpan RB. Selanjutnya, area penguatan pengawasan. Dalam area ini terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ketua, anggota, sekretaris KPU DIY telah melaporkan LHKPN kepada KPK dan diinformasikan melalui website KPU DIY. KPU DIY telah membentuk tim pengaduan masyarakat. Tim pengaduan masyarakat bertugas untuk memastikan semua aduan-aduan dari masyarakat bisa terlayani dengan baik. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, penanganan gratifikasi, serta whistleblowing system di lingkungan KPU DIY, KPU DIY melaksanakan sosialisasi dengan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Inspektur Jenderal KPU Republik Indonesia. Pelaksanaan evaluasi atas penanganan gratifikasi, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat dilakukan setiap bulan sekali.
Dalam area penguatan pengawasan, KPU membentuk tim zona integritas. Tim zona integritas di awal tahun telah menyusun rencana aksi untuk program selama 1 tahun. Dalam area penguatan akuntabilitas, KPU DIY telah menyusun Rensra tahun 2020 sampai tahun 2024. Rensra KPU DIY telah direview sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 2021 dan tahun 2022. Rensra KPU DIY telah diturunkan dalam perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan. Setiap triwulan pertama, KPU DIY telah menyusun kegiatan dan program. Kegiatan program tadi itu selama 3 bulan ke depan. Di akhir triwulan, dievaluasi sebagai dasar untuk penyusunan jadwal rencana kinerja program untuk triwulan berikutnya. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja KPU DIY dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dalam area peningkatan kualitas pelayanan publik, KPU DIY telah mengeluarkan maklumat pelayanan. Pelayanan informasi, KPU DIY bisa melalui website atau melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tim PPD selalu dibekali untuk memastikan bahwa semua pelayanan publik telah terlaksana dengan baik. KPU DIY memiliki ruang PPD untuk melayani semua pemohon informasi. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, KPU DIY memiliki sarana dan prasarana yang memadai. KPU DIY juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka sinergitas pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan bahwa semua pelayanan KPU DIY telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, KPU DIY melaksanakan survei, indeks kepuasan masyarakat, dan indeks persepsi korupsi. Selama 2 kali survei di tahun 2022, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. KPU DIY akan terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan implementasi pembangunan zona integritas. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat sehingga kami bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nama saya Andika Irfan, saya berasal dari Lembaga Cermat Demokrasi. Tanggapannya, audiensi hari ini berjalan dengan baik, kami juga diterima dengan baik dengan Bapak Ketua KPU, Bapak Hamdan, kemudian tadi juga ada komisioner, Bapak Ibu komisioner, juga Bapak Ibu dari Kasubag, Kabag juga menerima kami dengan baik dan kami juga senang. Ini memotivasi bagi kami untuk kami terjun lebih dalam di dalam kepemiluan dan isu demokratisasi yang ada di Indonesia. Kebetulan kalau secara birokrasi, jadi kemarin kami baru saja mengirim undangan, kemudian hari ini tadi pagi direspon, menurut saya sudah baik sekali karena responnya juga cepat dan dalam waktu yang sangat mepet ini kita diberikan kesempatan sudah bisa hadir di KPU Provinsi ini dengan baik dan dari informasi kemudian dari massa juga sudah cukup baik menurut saya seperti itu.